Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arifah Nur Mujahidah, Anindya Nur Rahmah, Dahliana, Diana Isnawati, Susilowati, Siti Nur Wahdah Tuzakiyah, dan Tina. Di sini kami menjelaskan tentang uji Chi-square. Pengertian dari uji Chi-square adalah Chi-square itu bisa juga dinamakan Chi kuadrat yang berpengertian sebagai salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel ini adalah nominal. Apabila dari dua variabel ini ada di antaranya satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji Chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Selanjutnya adalah tujuan uji square yang akan dijelaskan oleh saudari Susilowati. Dipersilahkan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan uji Chi-square. Jadi tujuan uji Chi-square ini digunakan untuk menguji perbedaan proporsi atau presentase antara beberapa kelompok data. Kemudian dilihat dari segi datanya, uji Chi-square ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan variabel kategori dengan variabel kategori lainnya. Selanjutnya yaitu ada konsep Chi-square. Konsep di sini ada dua, yaitu ada uji Chi-square atau uji Chi kuadrat yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris kolom. Yang kedua itu ada jenis data yang digunakan dalam uji Chi-square berbentuk data, kategori, ataupun data frekuensi. Jadi, untuk melakukan uji Chi-square terhadap data penelitian, ya kita dapat menggunakan fasilitas yang ada seperti misalkan tabulasi silang atau cross tab yang ada dalam program SPSS yang nanti akan dicontohkan oleh teman saya. Terus itu uji square ini sering disebut dengan Chi kuadrat, yang mana tujuan ini untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Terus itu ada jenis data yang digunakan dalam uji Chi-square ini harus berbentuk data frekuensi berskala nominal atau ordinal atau data kualitatif, atau juga dapat disebut dengan data berskala nominal atau ordinal. Uji Chi-square ini tidak dipakai untuk data berskala rasio maupun interval atau data kuantitatif. Uji Chi-square ini merupakan bagian dari analisis statistik non-parametrik. Oleh karena itu, penggunaan uji Chi-square untuk analisis data penelitian tidak memerlukan persyaratan asumsi normalitas data. Selanjutnya yaitu akan diberikan contoh dari uji Chi-square ini yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Arifah Nur Mujahidah. Tadi Saudari Amin sudah menjelaskan konsep dasarnya uji square. Saya akan melanjutkan ke soal pertama, yaitu seorang peneliti akan meneliti apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pemberian online. Nah, ini soal pertama itu jenisnya data kategori. Di sini ada laki-laki, kodenya 1, perempuan, kodenya 2. Nah, data kategori itu pembelian online. Ini yang saya masukkan barang-barangnya yang umum ya, yang kemungkinan perempuan atau laki-laki itu bisa beli. Nah, itu sepatu 1, baju 2, dompet 3, tas 4, kodenya, itu kodenya. Nah, untuk ke penyelesaian soal ini, nanti saya akan tampilkan di Excel, tapi saya tampilkan dulu hipotesisnya. Nah, hipotesis H0 ada hubungan antara jenis kelamin dan pembelian online. HA tidak ada hubungan jenis kelamin dengan pembelian online.
Taraf nyata yang digunakan adalah 0,05, tingkat kepercayaannya 5%. Kriteria pengujiannya, jika nilai asumsi kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Jika nilai asumsi besar dari 0,5, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Baris dan kolom sini nanti baris itu jenis kolom dan kolom itu adalah pemberian online. Nah, langsung saja saya share file Excel-nya ya. Oke. Di sheet pertama di sini data kategori. Di sini saya tampilkan ada 50 responden ya. Nah, dari jenis kelamin, kodenya, terus pemberian online dan kodenya. Nah, untuk laki-laki seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa laki-laki itu kodenya 1, perempuan itu kodenya 2. Terus untuk kategori pembelian online itu ada sepatu 1, baju 2, dompet 3, tas ada 4. Nah, untuk penyelesaian soal data kategori ini saya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah buka dulu ya SPSS-nya, seperti ini tampilannya. Nah, untuk ini kita blok dulu kode yang di kelamin, kita blok dulu sampai 50, baru dia kita copy, kemudian ke sini, terus ke file yang pertama di paste. Oke. Nah, terus selanjutnya di pembelian online, kategori pembelian online di blok juga sama kayak tadi sampai 50, terus di copy, oke, tambah ke oke, ini kan sudah masuk datanya tapi belum terganti yang var 1, var 2. Oke, kita ke variable. Oke. Karena nggak kelihatan ya, saya share dulu SPSS-nya. Oke. Nah, udah tershare ya. Ini tadi datanya saya share dulu. Nah, datanya udah 50 responden. Karena belum terubah yang bagian ini, kita ke variable view. Kita ganti di name. Jadi jenis kelamin itu kita kasih dari JK, kemudian pembelian online kita kasih. Nah, kemudian kita beralih ke label. Labelnya terus jenis kelamin. Kemudian ke values. Nah, tadi di jenis kelamin kan ada 2. Value yang pertama 1 itu untuk laki-laki, jenis kelamin laki-laki di add. Terus yang kedua perempuan di add. Oke. Kemudian ke pembelian online-nya itu ada 4 ya tadi kategori. Nah, yang pertama itu sepatu. Yang kedua ada baju. Yang ketiga ada dompet. Yang keempat ada tas.
Nah, ini udah masuk semua ya datanya. Kita kembali ke data view. Nah, untuk penyelesaian ini kita ke analyze. Analisa itu tulisannya, kemudian ke descriptive statistik, kemudian ke cross tabs. Nah, kita masukkan jenis kelamin ini ke rows atau ke baris. Kemudian ke pemberian owner ini ke kolom. Kemudian tekan statistik. Di sini ada chi-square. Terus continue. Langsung oke. Ini ya hasilnya, kita bisa lihat di sini cache processing selanjutnya 50%, berarti semua data itu teranalisis ya. Hasil ini, untuk hasil ini share. Nah, ini udah tampil ya. Berarti hasil dari analis tadi berarti 50 data tadi udah masuk semua, valid, nggak ada yang tertinggal. Kemudian jenis kelamin, nah di sini udah masuk datanya. 16 untuk laki-laki, 7. Kemudian ke chi-square test. Jadi kan tadi saya bilang kriteria pengujian jika 0, jika nilai asumsi itu yang ini persen chi-square. Jika dia kurang dari, dia besar dari 0,05, berarti dia tidak ada hubungan. Nah, di sini hasilnya 0,078. Kita kembali ke PPT ya. Nah, jika nilai asumsi besar dari, tadi hasilnya 0,078. Nah, jika besar dari itu berarti tidak ada hubungan signifikan. Nanti kita akan lihat pembahasan di konklusi atau kesimpulannya, teman-teman. Baik, pembahasan selanjutnya soal kedua oleh saudari Siti Nurwahdatul Zakiyah. Kepada saudari Siti Nurwahdatul Zakiyah, saya persilahkan. Baik, untuk soal kedua yaitu seorang peneliti akan meneliti apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan hobi. Jadi di datanya ada laki-laki sama perempuan. Jadi ada laki-laki yang suka voli atau ada 27, perempuan yang suka voli ada 13 orang, laki-laki yang suka traveling 35, perempuan yang suka traveling ada 15. Lalu yang suka shopping ada 33, perempuan yang suka shopping 27, laki-laki yang suka membaca 25, dan perempuan yang suka membaca itu ada 25. Lanjut ke Excel-nya. Nah, jadi ini termasuk dengan tabel kontingensi. Ini berbentuk 2x4, ada 2 baris dan 4 kolom. Jadi setiap kotak disebut sel, jadi setiap sebuah kolom ini itu berisi sebuah subvariabel, setiap sebuah baris berisi subvariabel. Ini variabelnya. Jadi untuk mau memecahkan ini, untuk menjadikan berhubungan atau tidaknya, jadi kita harus mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensinya itu, yang pertama yaitu kita harus menjumlah dulu, mengetahui dulu berapa total barisnya, lalu total kolomnya. Nah, jadi total baris itu ada 120. Jadi total baris ini adalah ini, dapatnya dari ini. Yang jumlah FO itu dijumlah semua, jadi masuk dalam totalnya ini FO. Nah, baru nah untuk
laki-laki yang voli kita mencari frekuensinya. Yang pertama yaitu total baris yang 120 ini dikali sama total kolom yaitu 40 ini ya. Nih, tadi kan dia di sini 27. Nah, 27 ditambah 13 sama dengan 40. Begitu juga di bawahnya yaitu yang voli perempuan. Nah, karena voli jumlah hobi perempuan itu ada 80 orang. Jadi total yang perempuan ini, yang kolom perempuan ini itu dikali sama total baris yang 40 ini dibagi sama dengan 200 jumlah dari laki-laki dan perempuan. Begitu juga sebaliknya, yang traveling, shopping, membaca, itu juga seperti itu ya. Jangan lupa untuk total baris dikali sama total kolom, lalu dibagi sama jumlah keseluruhan antara baris dan kolom. Nah, ini rumusnya ya. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai chi-square-nya. Jadi yang pertama yaitu FO dikurang sama FE. Nah, jadi ini seperti misalnya 27 dikurang 14, yang sel ini di blok, jadi dia dikurang sama frekuensinya. Begitu juga untuk yang perempuan. Untuk yang perempuan, nih frekuensi harapan dikurang sama frekuensi yang untuk yang perempuan. Ini juga semuanya begitu. Nah, kan untuk mendapatkan hasilnya dia ada negatifnya nih. Jadi untuk diganti menjadi positif maka dia menggunakan rumus ABS. Rumus ABS sama dengan ABS, baru ini ditarik ini. Nah, baru dia tinggal ditarik aja. Sudah ya. Baru selanjutnya adalah FO dikurang FE pangkat 2. Tadi sudah dapat FO dikurang FE, berarti kurangnya adalah pangkat 2. Jadi untuk rumus ini yang sebelah di blok, habis itu ditambahin topi baru 2, baru kita enter. Nih, ya ditambahin topi baru 2, baru enter. Baru habis itu bawahnya juga seperti itu. Ini di blok, baru ditambahin topi sama 2. Habis baru sebelahnya untuk menghitung terakhir yaitu FO dikurang FE pangkat 2 baru dibagi sama frekuensi. Tadi kan sudah dapat FO dikurang FE pangkat 2. Nah, baru kita kurangkan dengan frekuensi. Baru kita bagi dengan frekuensi. Frekuensinya yang ini ya, yang ini. Untuk poli ada 24. Yang laki-laki baru frekuensi perempuan yang poli ada 16, itu kita bagi. Yang pertama yang laki-laki dulu kan, yang poli itu kita bagi. Hasilnya 0,375. Begitu juga di bawahnya. Yang di bawahnya FO FE pangkat 2 itu dibagi sama frekuensi yang perempuan yang poli 16. Nah, begitu juga ini yang traveling. Yang traveling itu untuk yang traveling itu juga yang sebelahnya dibagi, yang FO FE pangkat 2 dibagi sama frekuensi yang traveling untuk laki-laki. Nah, baru setelah kita mendapatkan ini nilai chi-square-nya, kita jangan lupa untuk menjumlahkan biar kita tahu X pangkat 2 hitungnya. Ini setelah kita jumlahkan, ini dia dapat hasilnya ada 5,729. Lalu untuk
Untuk menentukan X2 tabelnya itu kan tarik signifikansinya itu kan 0,05. Di sini kan hipotesisnya bahwa HO itu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan hobi. Sedangkan HA ada hubungan jenis kelamin dengan hobi. Nah, yang B menentukan tarif nyata. Dan tarif nyata itu digunakan adalah 5% atau 0,5. Berarti ada tingkat kepercayaannya itu 95%. Yang tidak berhubungan itu 55%. Terus menentukan kriteria pengujian. Jadi jika si X pangkat 2 hitung lebih kecil daripada X pangkat 2 tabel, maka HO itu diterima, tidak ada hubungan. Yang kedua, jika sig X pangkat 2 hitung lebih besar daripada X pangkat 2 tabel, maka H0 itu ditolak, ada hubungannya. Nah, jadi kita cari dulu namanya X pangkat tabel. Ini kita cari X pangkat 2 tabel. X pangkat tabel itu caranya adalah rumusnya ada C square inverse R. Nah, probability-nya ada 5% tadi, karena tadi signifikannya ada 0,5%, nanti 5%. Baru cari di freedom-nya. Nah, tadi kan baris itu carinya adalah baris dikurang 1, kolom dikurang 1. Tadi barisnya ini laki-laki sama perempuan ini kan ada dua, baru habis itu kolomnya ini ada volley, traveling, shopping, membaca itu ada 4. Jadi 2 dikurang itu awalnya 2 dikurang 1, baru 4 dikurang 1. Ini berarti 2 barisnya, baru kemudian ada yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk menguji kenormalan data atau mengetahui data yang kita peroleh itu berdistribusi normal atau tidak, maka dapat dilakukan suatu pengujian. Nah, salah satunya yaitu dengan uji chi-square atau Q kuadrat ini yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Kemudian terkait soal-soal yang tadi sudah dijelaskan pada soal pertama, di mana nilai Q kuadrat sebesar 0,078, di mana 0,078 ini lebih dari 0,05, maka artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pembelian online. Begitu pula pada soal yang kedua, di mana Q kuadrat hitung dengan besaran nilai 5,729 kurang dari Q kuadrat tabel dengan nilai 7,81, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Nah, di dalam suatu Q kuadrat ini memiliki kriteria di mana jika Q kuadrat hitung kurang dari Q kuadrat tabel, maka distribusi data adalah normal dan juga sebaliknya. Jika Q kuadrat hitung lebih dari atau sama dengan Q kuadrat tabel, maka distribusi data adalah tidak normal. Ya baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas semua pemaparan yang diberikan oleh materi dan teman-teman semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.